وآل محمد سبحانك يا الله Sholat Daim, tanggal 21 April tahun 2023. Pengkajian ayat di bawah ini yang pendek tetapi penjabarannya sangat luas ini yang membuat hati Abdul Hadis bin Abdul Latif seolah-olah harus menjadi pengkajian yang lebih mendalam. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah ini yang dikatakan makrifat karena setiap firman Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah ingin diterjemahkan dan ditulis dan didengar semua orang belajar makrifat, agar tidak sembarangan terhadap ciptaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dilahirkan atau diperlihatkan dari sebuah ayat yang pendek ini. Seruan ini adalah Quran Surat Al-Ma'arij 70 ayat 2. Alasina hum ala sholatihim imun, artinya, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Surat di atas ini menurut kajian Abdul Hadis bin Abdul Latif, kita mendahulukan pengertian yang pasti yaitu sholat, dan sholat ini adalah pekerjaan gerakan perintah, salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikhususkan baik alam maupun alam yang telah jadi jasad. Gerakannya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW khusus untuk umat muslim-muslimah, ini berbeda dengan sholatnya alam yang masih itu dengan cara sholatnya alam yang sudah menjadi jasad, tetapi yang sebenarnya sholatnya monoton, tidak berhenti seperti manusia yang ada jeda waktu perintah sholatnya, dan perlu dimengerti tentang jasad manusia seperti ini yang telah dijelaskan. Bahwa jasad seperti ini diambil dari jasadnya Nabi Adam dan Hawa yang dilengkapi dengan persendian, sedangkan Adam dan Hawa itu yang sebenarnya adalah roh yang diciptakan dari alam surga. Sedangkan yang namanya sholat itu sebenarnya bagi anak cucu Adam dan Hawa itu sholatnya seperti sholatnya kita sekarang ini. Tetapi adanya perbedaan antara alam surga dengan alam bumi yang banyak peraturan yang perlu ditaati oleh anak cucu Adam dan Hawa, jadi yang namanya sholat semaunya menuruti kehendak hati, bahkan ketika jalannya waktu beragam cara menyembahnya. Yang menjadi catatan bagi Abdul Hadis bin Abdul Latif, bahwa ketika mengatakan kun fayakun adalah itu telah memisahkan antara ciptaannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana yang dikatakan kun fayakun itu adalah roh dari 99 ilmu asma hidup yang selalu hidup ketika menyatunya dengan jasad. Jadi menurut kajian ini saya Abdul Hadis bin Abdul Latif. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dan mengatakan kun fayakun, maka tidak ada lagi masalah kekurangan apalagi untuk menambahi sesuatu, maka terpisahkan antara isi langit seisinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana adanya Quran surat Allah berfirman Al-Anbiya 21 ayat 4, artinya dan Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi dan Dia maha mendengar maha mengetahui. Jadi dalam pengkajiannya benar-benar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah tinggal menyaksikan saja bagaimana 99 ilmu asma itu sujud mengikutinya dan sholat, karena bahwa roh atau nyawa itu hanya dibekali keahlian dalam menciptakan sesuatu yang diinginkan oleh manusia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kecerdasan dalam segala sesuatu untuk berbuat pembuatan apa saja, karena di mana malaikat diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sujud patuh kepada roh manusia, yang mana bahwa malaikat itu adalah alam semesta seisinya langit, di mana suatu saat malaikat itu akan diperintah untuk menjadi jasad makhluk yang bergerak, utamanya manusia. Hal ini dikarenakan dengan perkataan kun fayakun Allah Subhanahu wa Ta'ala pertamanya diciptakan roh Ahmad 99 asma Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rohnya Adam dan Hawa serta satu asma diberikan kepada Dajjal. Begitu juga ilmu dibagikan kepada alam, yaitu malaikat terutama yang paling banyak di bumi telah membekali ilmu terbaik yang diwasiatkan kepada malaikat. Jadi sekali lagi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengatakan kun fayakun itu sudah tidak ada lagi untuk berhubungan lagi perkataan atau firman susulan naik untuk malaikat, Adam dan Hawa, bahkan dengan Dajjal, karena semuanya telah penuntunnya Alkitab hingga kepada firman yang tertuang dalam Al-Quran semuanya lengkap. Sekarang kembali kepada tentang sholat anak cucu Adam dan Hawa serta sholat daim. Sekarang kita mengenai sholat anak cucu Adam dan Hawa, namun dalam sholatnya umat manusia itu bergantung kepada nabi-nabinya, jadi tidak sama cara sholatnya. Namun sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya cara sholat yang benar adalah cara zamannya Nabi Muhammad SAW. Jadi sholat mereka tidak boleh disalahkan, tetapi yang perlu diketahui itu adalah Tuhannya mereka salah dalam memahami Tuhannya.
Kesalahannya adalah benda yang dianggap Tuhan yaitu pohon besar, matahari, sapi, patung dan yang terakhir adalah kayu salib bukannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dengan adanya Ahmad diangkat menjadi nabi dan Rasulullah mulai sholatnya seperti yang kita lakukan sekarang ini. Inilah umat manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kunci untuk menuju ke surga yang difirmankan melalui Quran Surat Al-Imran 3 ayat 31. Artinya katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itulah contoh sholat umat Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, lalu dilanjutkan oleh para sahabat Nabi. Betul-betul tidak salah dalam menjalankan sholatnya, tetapi ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya atau para wali Allah meninggal, ini hampir 50% disimpangkan oleh Dajjal sehingga umat Islam saling hujat sesamanya. Sekarang kembali mengkaji sholat daim. Ternyata menurut penghayatan Abdul Hadis bin Abdul Latif, sholat daim itu terbagi dua bagian, yaitu sholatnya alam semesta dan jasad yang bergerak. Sekarang yang namanya sholat daim atau sholat lainnya itu adalah suatu pergerakan perintah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Az-Zariyat 51 ayat 20. Sekarang kita perhatikan sholat daim bagi alam, yaitu gerakan yang terus-menerus tanpa berhenti seperti siang dan malam, tiupan angin, riak gelombang air laut, mengalirnya air sungai, sinar matahari, pergerakan awan. Di sini menunjukkan bahwa alam itu semuanya hidup, bahkan ada alam yang diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mewakili roh atau nyawa untuk dijadikan jasad, terutama jasad manusia. Dan dalam jasad diri manusia itu ada yang mengikuti perintah sholat daim agar manusia hidup untuk berpikir tentang apa itu namanya daim, biar tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di mana-mana. Dan Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun, artinya dan juga pada dirimu sendiri, apakah kamu tidak memperhatikan. Quran Surat Az-Zariyat 51 ayat 21. Mari kita buktikan kebenaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, turun naiknya nafas, aliran darah, menghancurkan dalam isi perut. Sedangkan mata, berdiri, berjalan, berbicara, pertumbuhan ini tidak termasuk daim karena adanya istirahatnya, bahkan berakhirnya melalui kematian. Maka itulah kelengkapan dari kun fayakun, segala sesuatu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mungkin akan menampakkan diri, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah lain jalur dengan ciptaannya. Kalau masih penasaran mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adanya dalam Al-Quran, mau apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala silahkan buka saja nanti bagaimana bertemukah dengan kehendak umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.